Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek tugas 1 mata kuliah pemrograman perangkat berbasis bergerak. Pada tugas 1 ini ada 3 soal. Yang pertama, pola segitiga dari NIM. Yang kedua, deret aritmatika. Yang ketiga, bilangan prima dari NIM. Langkah-langkah yang harus diambil atau lingkungan untuk mengerjakan tugas 1 ini, yang pertama kita harus menginstal dulu Node.js-nya dan memastikan versi terbaru yang sudah terpasang di komputer atau di perangkat PC. Yang kedua, membuat Visual Studio Code atau VS Code sebagai editor utama. Yang ketiga, membuat folder baru dengan nama proyek tugas 1 atau tugas TP-Script. Yang keempat, membuka terminal di VS Studio Code. Terus kita masuk ke npm init y, npm install TP-Script tsnode, terus npx tsc strip init. Langsung saja kepada tugas 1 ini saya akan memperlihatkan dan masuk ke dokumen tugas 1 dan pemrograman. Kita masuk ke terminal. Kita masuk ke Visual Studio Code terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu kita disuruh membuat pola segitiga dari NIM. Segitiga dari NIM ini, nah ini NIM saya 0491650004. Nah, yang ini cons ini untuk ngambil digit, ya, ambil digit terakhir dari NIM. Nah, yang ini jika digit terakhir sama dengan 0, nah ini maka tinggi dianggap 1 ya. Nah, yang ini untuk loop, untuk membentuk segitiga. Nah, ya, ini perintahnya. Nah, ketika kita menjalankan, kita ketik npx ts node segitiga. Error. Oh, ininya nggak ada. Nah, ini tinggi segitiga berdasarkan NIM 0491650004 adalah 4, 1, 12, 123, 1234. Nah, yang ini
Analisanya itu program memanfaatkan perulangan bersarang atau nested loop, di mana perulangan luar menentukan jumlah baris, ya, kontrol baris dan kolom pola segitiga. Tipe data number ini digunakan untuk konversi NIM menjadi angka menggunakan parseInt, ya, menggunakan parseInt. Nah, terus program ini menghasilkan atau berhasil yang sesuai dengan logika matematis segitiga berikut. Nah, kesimpulan dari soal 1 ini, program berjalan dengan baik dan menampilkan segitiga, ya, Nah, terus dengan tinggi sesuai terakhir NIM saya 4, ya. Nah, ini menunjukkan pemahaman terhadap konsep looping dan string manipulation dalam TP-Script. Nah, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir dari NIM. Nah, kita ambil deret soal yang kedua. Nah, yang ini soal yang kedua untuk deret aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika ini ambil dari digit terakhir. Ambil digit terakhir dari NIM. Ya, ambil digit ketiga. Yang ini ambil digit ketiga. Ini ambil digit ketiga dari NIM. Nah, ini jumlah angka yang akan ditampilkan. Jumlah angka yang akan ditampilkan. Nah, terus yang ini tuh untuk mencetak 10 angka pertama. Nah, kita coba jalankan npx tsnode deret Nah, ini hasilnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, untuk analisa dari deret ini, kode program yang diambilnya yaitu 2 digit terakhir NIM sebagai angka awal deret, digit ketiga dari belakang plus 1 sebagai beda step. Untuk NIM 04165004, 2 digit terakhir 04, angka awal sama dengan 4. Nah, terus digit ketiga di belakang itu 0, beda 0 tambah plus 1 sama dengan 1. Nah, program mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika 4, 5, 6, 7 sampai 13 karena ditambah dengan 10 digit. 10 angka, mohon maaf. Nah, untuk analisisnya program yang kedua ini atau deret ini menggunakan operasi slice, ya, dan child art. Nah, untuk mengambil bagian tertentu dari NIM. Ya, Nah, deret matematikanya itu biasanya menggunakan rumus AN sama dengan A1 plus buka kurung N min 1 tutup kurung kali D. Nah, yang diterapkan dalam perulangan for ini ada penambahan angka yang dilakukan secara bertahap berdasarkan nilai beda yang ditentukan. Nah, kesimpulan dari deret ini dari soal yang kedua, program berjalan
dan menghasilkan deret aritmatika sesuai perhitungan matematis. Nah, praktik ini yang kedua ini menghasilkan deret aritmatika dan pemahaman tentang looping sebagai operator aritmatika dan string indexing. Masuk pada soal yang ketiga, yaitu soal untuk membuat bilangan prima dari NIM. Nah, untuk bilangan prima. Soal yang ketiga, ya ini. Soal yang ketiga, ini prima. Nah, yang ini NIM masih sama, NIM 0491650004. Nah, ini ngambil dua digit terakhir, ya, digit dua yang terakhir dari NIM saya, 0. Nah, terus tambahkan 10, yang ini tambahkan dengan 10, ya. Nah, ini. Nah, terus fungsi untuk memeriksa adalah bilangan prima. Ini untuk fungsi memeriksa bilangan prima. Function is prima. Nah, yang ini. Nah, terus nah, program ini buat anunya, ya, perulangannya. Nah, terus kita jalankan npx ts prima. Nah, ini 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, untuk soal yang ketiga, ini ada perulangan dan logika kondisi. Ya, yang ini ada logika perulangan dan logika kondisi. Untuk memeriksa apakah suatu bilangan tersebut prima atau tidak. Setiap angka diperiksa dan membagi dari 2 hingga akar kuadrat dari angka tersebut. Jika angka tidak habis oleh bilangan lain, maka angka tersebut dinyatakan prima. Nah, program berhenti setelah menentukan jumlah bilangan prima sesuai digit terakhir NIM. Ya, karena NIM yang terakhir adalah 4. Nah, kesimpulan soal yang ketiga ini, program menentukan dan mencetak bilangan prima secara benar. Praktik ini tujuannya untuk melatih kemampuan analisis logika dan penerapan konsep kontrol, struktur, serta perulangan bersyarat dalam TypeScript. Kesimpulan dari ketiga soal tersebut, soal yang pertama itu untuk melatih penguasaan looping bersarang. Soal yang kedua yaitu deret aritmatika untuk melatih manipulasi string dan logika matematika sederhana. Soal yang ketiga yaitu bilangan prima melatih logika percabangan dan optimasi algoritma dasar. Ketiganya ini menunjukkan bahwasanya pemahaman konsep dasar pemrograman TypeScript seperti struktur kendali, looping and kondisional, manipulasi string dan angka, dan kemampuan menerapkan logika menulis dalam kode. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Laporan praktek pemrograman TypeScript ini diselesaikan dengan baik melalui serangkaian tugas yang mencangkup pembuatan pola segitiga, deret aritmatika, dan bilangan prima. Berdasarkan NIM, ya, penulis atau saya sendiri ini memperoleh pengalaman berharga dalam memahami konsep dasar pemrograman seperti perulangan, percabangan, dan manipulasi string maupun angka.
Memang laporan ini kurang dari sempurna, baik dari segi penulisan skripnya ataupun lain-lain. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.